Semangat pagi anak-anak kelas 10 SMK Bagimu Negeriku. Kita bertemu lagi di pelajaran PPKN. Hari ini kita masuk bab yang kedua, yaitu fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sebelum kita memulai materi kita pagi hari ini, jangan lupa kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mendeskripsikan proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Nanti tujuan pembelajaran yang kedua, 3, dan 4 akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, Ibu di sini akan menjelaskan tentang kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Yang pertama di sini adalah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar berarti alas, fondasi, dan pokok atau pangkal suatu pendapat. Jika dihubungkan dengan negara, kata dasar dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Nah, tanpa dasar negara itu sendiri, suatu negara tidak akan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Para pendiri Indonesia telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Nah, anak-anak, pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dibahas dasar negara Indonesia. Beberapa tokoh di antaranya di sini ada Muhammad Yamin, Supomo, Insinyur Soekarno, untuk pertama kalinya secara resmi menyebut 5 dasar negara yang dikemukakan sebagai Pancasila. Jadi di sini Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh digantikan oleh dasar yang lain, seperti itu ya. Masih dalam Pancasila sebagai dasar negara, dalam perkembangan selanjutnya, tim kecil dari BPUPKI yang terdiri dari 9 menentukan susunan Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 alinea keempat. Nah, penempatan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 tersebut dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 dan tersusun secara hierarkis paramedial. Setiap sila Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Jadi antara sila pertama sampai sila kelima itu tersusun secara hierarkis paramedial ya. Jadi nggak boleh dibalik-balik seperti itu ya anak-anak. Oke, yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Yang kedua, pandangan hidup suatu bangsa dapat dipandang sebagai sari dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa tersebut. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke anak-anak, Ibu di sini akan menjelaskan fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila yang pertama itu menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Yang kedua, menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila itu sendiri. Yang keempat, menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global. Dan yang kelima, menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga, suatu kesatuan nasional, kepribadian nasional. Dengan demikian, kepribadian bangsa Indonesia adalah unik, khusus, dan berbeda dengan kepribadian bangsa lain. Perubahan yang dialami bangsa Indonesia dipengaruhi segala hal yang terjadi di dalam masyarakat, termasuk adat budaya serta lingkungan itu sendiri. Nah, Kailan tahun 2013 menjelaskan bahwa Pancasila dan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan, sehingga Pancasila menjadi jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia.
Bukti-bukti sejarah menunjukkan manifestasi kepercayaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya Manhir yang berasal dari zaman Neolitikum dan Megalitikum. Ini adalah sejenis tiang batu atau tugu dari batu. Contoh di sila yang pertama sudah terbukti dengan adanya berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia. Oleh sebab itu, para sosiolog barat menyebut Indonesia sebagai sosiomechi, yaitu masyarakat yang percaya kepada hal-hal yang bersifat gaib. Oke anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Istilah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia muncul dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno di depan sidang DPR gotong royong pada tanggal 16 Agustus 1967. Perjanjian luhur rakyat Indonesia dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila yang dipandang sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia merupakan kesepakatan bersama para wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI melewati perdebatan yang panjang. Para pendiri bangsa Indonesia yang berhimpun dalam BPUPKI dan PPKI berasal dari beragam suku, agama, ras, bahkan golongan politik dan ideologi. Pancasila akan menjadi rumus kehidupan bagi bangsa Indonesia dalam melakoni kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Poin yang kelima yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, Pancasila dijadikan sumber dari segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, semua hukum atau peraturan yang berlaku harus bersumber dari Pancasila. Yang ketiga, kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Yang keempat, Pancasila merupakan dasar untuk mengatur perundang-undangan yang dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Poin keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Pancasila adalah ideologi bangsa sehingga dipandang sebagai suatu hasil perenungan atau pemikiran bangsa Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila bersifat terbuka, artinya ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Keterbukaan di sini maksudnya adalah mengeksplisitkan wawasannya secara konkret sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual. Oke anak-anak, demikian pemaparan materi dari Ibu terkait dengan mendeskripsikan proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Jika anak-anak ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau di Google Classroom. Terima kasih, kita akan mulai diskusinya dan tetap semangat, Tuhan memberkati.